Asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil. Kemampuan umum. 1. Asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil sedang mempelajari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Manakah dari berikut yang bukan termasuk dalam ruang lingkup pengaturan perkeretaapian menurut undang-undang tersebut? A. Penyelenggaraan perkeretaapian. B. Keselamatan dan keamanan perkeretaapian. C. Sumber daya manusia perkeretaapian. D. Tarif angkutan kereta api. E. Standarisasi lokomotif. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan, keselamatan, keamanan, sumber daya manusia, dan tarif angkutan perkeretaapian. Standarisasi lokomotif tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang ini. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil perlu memahami pembagian kewenangan penyelenggaraan perkeretaapian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, siapakah yang berwenang menyelenggarakan perkeretaapian umum antar kota, antar provinsi, dan antar negara? A. Pemerintah pusat. B. Pemerintah provinsi. C. Pemerintah kabupaten kota. D. Badan usaha milik negara. E. Pemerintah daerah khusus. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, pemerintah pusat berwenang menyelenggarakan perkeretaapian umum antar kota, antar provinsi, dan antar negara. 3. Asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil diminta untuk menjelaskan perizinan dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007? A. Diberikan oleh gubernur untuk lintas pelayanan antar kota dalam provinsi. B. Berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. C. Tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. D. Hanya diberikan kepada badan usaha milik negara. E. Tidak memerlukan persetujuan dari Menteri Perhubungan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 menyatakan bahwa izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. 4. Dalam konteks pembinaan perkeretaapian, seorang asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil harus memahami bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, pembinaan teknis dan operasional perkeretaapian meliputi A. Penetapan kebijakan dan strategi nasional. B. Pengesahan rancang bangun dan rekayasa teknik. C. Penetapan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur. D. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan. E. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 menyatakan bahwa pembinaan teknis dan operasional perkeretaapian meliputi penetapan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur. 5. Asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil sedang mempelajari pengaturan keselamatan perkeretaapian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, manakah yang bukan merupakan kewajiban penyelenggara prasarana perkeretaapian terkait keselamatan? A. Mematuhi standar dan tata cara pengoperasian prasarana perkeretaapian. B. Memelihara prasarana perkeretaapian. C. Mengoperasikan sarana perkeretaapian. D. Menggunakan petugas yang memiliki sertifikat kecakapan. E. Memberi prioritas keselamatan dan keamanan dalam pengoperasian prasarana perkeretaapian.
Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengoperasikan sarana perkeretaapian bukan merupakan kewajiban penyelenggara prasarana perkeretaapian, melainkan kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian. 6. Seorang asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil perlu mengetahui perubahan signifikan dalam PP Nomor 6 Tahun 2017 yang mengubah PP Nomor 56 Tahun 2009. Salah satu perubahan penting adalah A. Penghapusan klasifikasi jalur kereta api. B. Penambahan persyaratan teknis prasarana perkeretaapian. C. Pengurangan kewenangan pemerintah daerah. D. Perubahan definisi perkeretaapian umum. E. Penghapusan kewajiban uji pertama prasarana perkeretaapian. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP Nomor 6 Tahun 2017 menambahkan beberapa persyaratan teknis prasarana perkeretaapian yang tidak diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2009. 7. Dalam melaksanakan tugasnya, asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil harus memahami klasifikasi jalur kereta api. Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2009 Jo PP 6 Tahun 2017, jalur kereta api kelas 1 memiliki karakteristik A. Kecepatan maksimum 120 km per jam. B. Beban gandar maksimum 18 ton. C. Lebar sepur 1067 mm. D. Jari-jari lengkung minimum 400 meter. E. Kelandaian maksimum 25 PERMIL. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut PP Nomor 56 Tahun 2009 Jo PP 6 Tahun 2017, jalur kereta api kelas 1 memiliki karakteristik kecepatan maksimum 120 km per jam. 8. Asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil sedang memeriksa persyaratan teknis prasarana perkeretaapian. Berdasarkan PP 56/2009 Jo PP 6/2017, manakah yang bukan termasuk dalam persyaratan teknis jembatan kereta api? A. Ruang bebas. B. Beban gandar. C. Konstruksi jembatan. D. Kecepatan rencana. E. Lebar sepur. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa lebar sepur bukan termasuk dalam persyaratan teknis jembatan kereta api menurut PP 56/2009 Jo PP 6/2017. Persyaratan teknis jembatan meliputi ruang bebas, beban gandar, konstruksi jembatan, dan kecepatan rencana. 9. Dalam proses penetapan rencana induk perkeretaapian nasional, seorang asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil perlu memahami bahwa menurut PP 56/2009 Jo PP 6/2017, rencana induk perkeretaapian nasional ditetapkan untuk jangka waktu A. 10 tahun. B. 15 tahun. C. 20 tahun. D. 25 tahun. E. 30 tahun. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP 56/2009 Jo PP 6/2017 menyatakan bahwa rencana induk perkeretaapian nasional ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun. 10. Berdasarkan Permenpan RB No 33/2022, salah satu tugas asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil adalah A. Menyusun rencana induk perkeretaapian nasional. B. Melakukan pengujian prasarana perkeretaapian tingkat lanjut. C. Menganalisis hasil pengujian prasarana perkeretaapian. D. Membantu pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian. E.
Menetapkan standar keselamatan perkeretaapian. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Permenpan RB No 33/2022 menyatakan bahwa salah satu tugas asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil adalah membantu pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian. 11. Seorang asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil ingin mengetahui jenjang jabatannya. Berdasarkan Permenpan RB 33/2022, jenjang jabatan fungsional penguji prasarana perkeretaapian kategori keterampilan terdiri dari A. Pemula, terampil, mahir. B. Terampil, mahir, penyelia. C. Pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia. D. Pemula, terampil, mahir, penyelia. E. Pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Permenpan RB 33/2022 menetapkan jenjang jabatan fungsional penguji prasarana perkeretaapian kategori keterampilan terdiri dari terampil, mahir, dan penyelia. 12. Dalam proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional penguji prasarana perkeretaapian, seorang asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil harus memenuhi syarat. A. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang perkeretaapian. B. Lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. C. Memiliki ijazah paling rendah S1 teknik sipil. D. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional penguji prasarana perkeretaapian. E. Memiliki sertifikat keahlian tingkat ahli di bidang perkeretaapian. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa salah satu syarat pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional penguji prasarana perkeretaapian adalah lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. 13. Asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil sedang mempersiapkan diri untuk uji kompetensi sertifikasi. Dalam pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi tenaga penguji prasarana perkeretaapian, aspek yang dinilai meliputi A. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. B. Pengalaman kerja, pendidikan formal, dan pelatihan. C. Kemampuan manajerial, teknis, dan operasional. D. Keselamatan kerja, produktivitas, dan efisiensi. E. Teori, praktik, dan wawancara. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam uji kompetensi sertifikasi tenaga penguji prasarana perkeretaapian, aspek yang dinilai meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. 14. Seorang asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil ingin mengetahui pihak yang dapat menjadi penyelenggara sertifikasi tenaga penguji prasarana perkeretaapian. Manakah dari berikut yang tidak dapat menjadi penyelenggara sertifikasi? A. Direktorat Jenderal Perkeretaapian. B. Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. C. Lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. D. Asosiasi profesi di bidang perkeretaapian. E. Pemerintah daerah provinsi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemerintah daerah provinsi tidak termasuk dalam pihak yang dapat menjadi penyelenggara sertifikasi tenaga penguji prasarana perkeretaapian. 15. Asisten penguji prasarana perkeretaapian terampil perlu mengetahui masa berlaku sertifikat kompetensi. Berapa lama masa berlaku sertifikat kompetensi tenaga penguji prasarana perkeretaapian? A. 2 tahun. B. 3 tahun. C. 4 tahun. D. 5 tahun. E. Seumur hidup.
Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa masa berlaku sertifikat kompetensi tenaga penguji prasarana perkeretaapian adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang.